diundang kemari, mana orang ini rumah sepi banget. Aduh, ini kan gue sebenarnya datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol nih. Teman-teman gue kan udah pada tua, cuman kalau dia nggak punya simpenan duit, dia nggak punya dana pensiun, repot kalau begini nih. Makanya gue datang kemari, pengen gue tanya gitu kali-kali. Nah, ini dia yang punya rumah. Nih, lihat. Ada rumah 2M sama sawah. Beli rumah gratis sawah. Nih, mahal banget, bisa ditukar cilok nggak nih? Donat. Kita hubungi dulu nih siapa? Opi Kumis. Ini bukannya artis ya? Po menor. Siapa yang mau jual rumah? Dari tadi di sini. Dari tadi di sini gua hampir kering di sini nungguin. Nah, ini Adam Inul Pak. Bukan, kalau Adam Inul kan ada kumisnya cuman nggak ada pantunnya. Kan sama. Kalau Opi Kumis ada kumisnya ada pantunnya. Coba. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis. Cakep. 6 bulan masih berasa. Aduh, bener berarti. Bener ini punya rumah Iya. nih. Bener. Denger nih. Enggak. Jualan kan ya? Siapa yang mau jual rumah? Justru gue datang kemari ada yang gue mau tanya sama lu. Kenapa, Bang? Gue kan begini, gue kan sebagai seniman nih, sebagai artis komedi deh, biar jelek-jelek juga kan. Lu kayaknya ngeliatin rambut gue ya? Shining bener tuh. Gue nih sebenarnya Indo, emak gue dari Turki. Emak gue Turki, bapak gue keranjang jeruk. Pantas bentukannya begini ya. Iya. Tapi bentar dulu Bang Opi. Iya, bagaimana? Kita mau opening dulu nih. Oh iya, opening silakan deh. Oke Sobat OJK, kembali lagi kita ada di OJK Bisa bincang santai. Bersama saya Sinda, Dewi dan Opi Kumis. Opi Kumis. Sip, mantap. Sekarang kita mau bahasin tentang dana pensiun. Kenapa? Iya begini, kalau orang dulu itu kan kalau naruh duit tuh biasanya di dalam sarung bantal. Iya, betul. Dalam sarung bantal dipakein klamper supaya itu duit kagak dimakan rayap. Nah, jadi dia memang rata-rata, apalagi model kayak gue nih, kalau kurang hati-hati di masa tua nih, sekarang gue 66, kalau kurang hati-hati nih nyimpen duit ya, sampai juga kita nggak punya dana pensiun. Kalau yang punya dana pensiun kan biasanya orang-orang kerja. Betul. Nah orang-orang kayak gue nih mesti dikasih tahu teknik-tekniknya, bagaimana caranya nyimpen duit, bagaimana cara itu yang perlu. Kalau enggak, dia bisa kelagapan. Nah pertanyaannya Bang Opi udah punya belum dana pensiun? Ya kalau lo tanya gue punya dana pensiun, kayaknya gue nggak punya dana pensiun. Aduh. Sekarang gue gimana punya dana pensiun? Kalau dana RT gue tahu. Aduh. lah dia narikin. Dana RT, dananya bini gue punya dana. Ini gue tahu tuh. Kalau gue pribadi sendiri dana pensiun gue nggak punya. Nah karena nggak punya dana pensiun, bagaimana caranya supaya walaupun kita nggak kerja kita bisa nabung tuh bagaimana? Itu yang paling penting. Cakep ini, pas banget. Pertanyaan Bang Opi ini pas banget karena kita ada tamu nih. Ada tamu, betul. Kita bentar lagi kedatangan tamu nih. Udah jalan mau ke sini. Oh gitu ya. Nanti akan menjelaskan terkait dengan dana pensiun itu apa aja sih dan Nah, gimana itu cara yang paling kita penting. untuk nyiapin dana Bener, pensiun bener, itu, bener, ya kan? itu yang- Tuh dia orangnya udah datang. Oh iya, silakan masuk, silakan masuk. Iya. Gue kemana ya? Sini aja ya. Kamu jadi gimana sih? Mau kemana sini? Ada rame-rame apa? Silakan. Numpang duduk ya? Iya, duduk Mas Dian. Iya. Rame bener nih tamu ada 2 hari ini ya. Emang lagi nungguin ente nih sebenarnya. Gimana nih? Jadi ada rame-rame apa sih? Jadi begini Mas Adrian nih, saya langsung aja ya. Kalau saya kan hidup nih sebenarnya bisa dapat duit gitu segala macam dari kerjaan saya nih. Saya kan apa sih namanya disebut artis deh biar rasa kerennya deh gitu. Asik. Biar model-model Sombong artis. Nah, terus kan paling kagak saya punya temen kan udah pada tua nih. Saya ngeliat nih, padahal dia pada zaman dulunya laku banget. Tapi sekarang karena mungkin dia nggak punya pensiun, kita kan nggak punya pensiun nih, karena kita nggak punya kantor. Kita kerja putus kelar gitu kan, putus kelar bayar habis gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih kemana ini duit nih gitu. Jadi kita nggak punya dana pensiun dah istilahnya. Pengen supaya ada jalur yang bisa ngebawa kita. Kira-kira begini caranya nyimpen duit nih supaya ada faedah, ada manfaatnya tuh. Itu yang saya bingung tuh. Oh, ini rame-rame pada nanyain dana pensiun. Nah, dana pensiun begitu. Iya. Nah, memang menariknya begini, Bang. Iya, gimana? Justru yang kayak Bang Opik ini Benar. itu mayoritas Bang di Indonesia. Jadi, Indonesia itu lebih banyak pekerja informal daripada yang formal, Bang.
gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin dana pensiun, sebenarnya dana pensiun itu apa sih gitu ya? Iya, Nah, ini kalau bener ya nih Bang, Oh. dana pensiun itu badan hukum yang mengelola manfaat pensiun Bang. Sampai nanti biasanya nih Bang, kalau yang pekerja formal tuh umur 55 nih Bang ya. Iya. Nah, cuman sebenarnya semua orang itu harus bisa mengelola si manfaat pensiun itu Bang. Dan karena 60% penduduk Indonesia itu informal nih Bang. Benar. Nah, ntar kita obrolin dah hari ini. Sebenarnya banyak Bang cara-caranya Iya, gitu. iya. Apalagi yang tadi Abang bilang tuh, kalau duitnya lagi banyak-banyak masih usia produktif gitu ya Bang ya. Kayak Bang Opik aja masih produktif Iya, nih Bang ya. paling kagak Sampai- masih deh dikit-dikit deh. Iya. Oh iya. Nah, itu saatnya tuh Bang nyiapin pensiun. Kira-kira begitu Bang itu Opik. kita nggak ada yang tuntun nih, jadi kita nggak tahu nih kemana nih jalurnya nih yang cakepnya gitu. Iya. Emang apa aja jenis-jenis dana pensiun tuh apa aja nih Mas Adrian nih? Penasaran juga jadinya. Ya, memang menurut survei OJK nih ya, yang tahu dana pensiun tuh cuman 30%. 30% Jadi hampir dari semua tuh nggak tahu. Jadi tahun 2022 kita survei itu, kita sebutnya SNLIK gitu ya. Nah, sebenarnya dana pensiun ini ada macam-macam. Ada yang dari negara, kita sebutnya program wajib. Mungkin pada tahu BPJS Ketenagakerjaan, Bang. Iya. Ini biasanya untuk yang pekerja penerima upah, Bang. Memang ada lagi nih pekerja bukan penerima upah. Nah, ini agak beda nih, Bang. Tapi yang jelas udah ada nih disiapin nih sebenarnya iuran wajib, ntar negara kasih tuh Bang pas udah menjelang masa pensiun. Cuman hari ini Bang kita akan lebih banyak bahas nih Bang yang sifatnya sukarela. Oke. Nah, sukarela biasanya yang kita tahu itu ada dana pensiun pemberi kerja. Biasanya kalau yang kerja kantoran, dia udah punya tuh kantornya yang gede-gede. Ada iuran dari si kantornya, pemberi kerja, sama iuran si pekerjanya. Nah, ada lagi nih Bang, nih yang Bang Opi bisa beli nih Bang. Dana pensiun lembaga keuangan atau kita biasa DPLK, itu sebenarnya semua orang bisa beli Bang. Bayar iuran, dari masa produktif tuh Bang, ntar duitnya terakumulasi. Ntar menjelang masa pensiun, baru tuh duit diambil, gitu Bang. Jadi jenis-jenisnya itu banyak gitu. Jadi kan. pekerja informal itu sebenarnya bisa juga punya dana pensiun ya, nggak cuma pekerja kantoran aja ya Mas ya? Bisa. Memang nih kalau di Indonesia nih Bang, faktanya nih, yang punya dana pensiun itu tuh baru dikit Bang, baru 19%. Wah. Nah, jadi dari 147 juta orang nih yang Indonesia pekerja ya? ini tuh emang baru segitu. Sisanya emang hidupnya kayak tadi tuh yang Abang Opik sama Mbak ngobrolin tuh. Benar. Dari tanah, Iya, dari jual rumah ya Bang ya. Iya. Atau dibayarin anak cucu ya Bang ya. Nah, emang begitu realita itu Bang. Cakep nih, Mas Adrian cakep nih. Jadi makanya kita harus tahu juga nih Bang, ada nggak sih kendaraan-kendaraan lain gitu ya untuk jagain kita pas kita nanti pensiun gitu Bang. Opik. Sebenarnya kita ini kan sebenarnya punya deh nih, paling gak biar nggak banyak duit ada yang kita mau simpen nih. Cuman jalurnya itu kita nggak pernah ada yang tuntun. Kalau ini kan kita jelas deh nih, tahu gitu maksudnya kan, ada penjelasannya. Kayak OJK nih ya, Mas Adrian. Ini OJK umumnya orang udah kenal, udah tahu OJK tahu, tapi dia pada nggak tahu OJK apa sih nih, gitu. Nah, itu dia pada nggak ngerti tuh bagaimana. kenalan dulu dah tuh ya sama OJK. Begitu. Ya, jadi kalau Otoritas Jasa Keuangan nih Bang ya. Nah, kita ini tugasnya salah satunya nih Bang. Tugasnya kan ada banyak nih Bang. Iya. Adalah mengawasi dan mengatur agar seluruh program pensiun nih Bang dan badan hukum dana pensiun ini itu tuh bisa menjalankan, mengelola dana dengan baik Bang. Supaya nih kepercayaan masyarakat nih Bang, udah naruh duit gitu ya, capek-capek kerja nih Bang. Ada yang kerjanya 20 tahun, 30 tahun, dikelola nih sama banyak tadi ya, udah aku sebutin tuh, aman tuh Bang duitnya Bang. Nah, supaya nanti masyarakat tenang. Jadi, cuman dana pensiun yang berizin tuh Bang, yang insya Allah tuh, itu aman tuh Bang. Gitu. Nah, itu tugasnya OJK. Iya kebanyakan gitu. kan kayak orang dulu nih. Kalau gue termasuk orang dulu ya, supaya dia simple aja nih, hidup simple aja dia dapat duit nih, umpamanya nggak usah banyak deh, 10 juta aja. Dia kebingungan nih.
bagaimana nih ceritanya nih? Dia taruh deh tuh, ada yang dibawa kasur, dipakein kelamper biar nggak dimakan rayap. Maksudnya dia nih supaya kalau apa-apa dia cepet gitu, ya kan? Cuman kan duit kalau di depan mata kita gatel aja. Wah, kayaknya pengen make aja gitu kan. Cuman kalau duit kita simpen rapi, ada bagiannya yang udah ngerti kan jadi lebih enak. Cuman dia pada kagak ngerti. Jadi mesti memang ada yang tuntun lah istilahnya. Itu kerjaan yang bener ya, Bang ya. Gitu. Padahal hati-hati tuh Bang Opi ya kalau misalkan nyimpen uang di bawah tempat tidur. Kalau rumahnya kebakaran bagaimana tuh? Ya kan? Mendingan nyimpen di saya aja. Jangan. Salah ya. Jangan. Kirain gitu kan. Simpen di dia Oke, lebih saya mau sangat. tanya nih Mas Adrian. Banyak orang yang belum tahu kan ya, gimana sih cara perhitungan atau dana pensiun ini, cara kerjanya seperti apa sih? Banyak tuh masyarakat yang belum tahu. Mungkin Mas Adrian bisa bantu jawab. Boleh. Jadi tadi sebenarnya udah kepancing dikit nih dari Bang Opik ya, Mbak Dewi ya. Jadi kita kalau ada yang ngasih kerjaan ya, kita ini yang masih orang kerja kantoran, ada bosnya gitu, Mbak ya. Itu kita kalau kita secara formal masuk ke dana pensiun, kita nanti bayar iuran pemberi kerja. Pemberi kerjanya ngasih, kita sebagai pekerja juga ngasih. Nah, jadi nanti dananya terkumpul gitu ya. Nah, di dana pensiun itu nanti dana-dana yang terkumpul itu dikemanain sih kan gitu ya pertanyaannya. Nah, teman-teman di dana pensiun ini yang mengelola itu memiliki kemampuan untuk naruh tuh duit ke tempat-tempat instrumen investasi yang aman. Itu Bang Opik tuh kuncinya. Iya. Kan kita ini nggak semuanya ahli investasi ya. Jadi duitnya ditaruh di instrumen investasi yang aman. Kuncinya nih Bang Opik ya, Mbak Dewi ya, Mbak Sinda ya, harus bisa selamat sampai dia mencapai masa pensiun. Iya, benar. Gitu. Nah, nanti kalau udah mencapai masa pensiun gitu ya, kalau yang formal 55 nih, Bang Opik mungkin udah lebih. Udah lebih bener ya, Bang ya? Waduh. Udah lebih, Ana udah 66. Aduh. Udah lebih. Mukanya sih kayaknya di bawah 55 sih, Bang. Di bawah 55, di bawah 55, di atas 6. Di korting ya, di 5, korting. Diskonnya banyak banget ya? Banyak bener. Iya udah 66 sekarang. Iya, nah nanti nabung, nah begitu memasuki masa pensiun itu duitnya itu bisa kita ambil hingga tua nanti bisa juga dialokasikan ke satu produk namanya anuitas. Jadi tiap bulan kita terima duit. Oh, enak dong Bisa. begitu. Jadi karena yang tadi tuh orang kalau terima duit langsung sekaligus, Iya, lupa coba daratan. biasanya, Bener. iya kan, Bener. duitnya kemana tuh? Nah, Dia pengen belanja Iya. aja Nah, ya. Dia pengen check out dulu keranjang. iya. Nah, jadi ada banyak pilihan waktu daftar dana pensiun maupun waktu dapat manfaatnya. Nah, ini semua persis yang Bang Opik bilang, emang kagak ada yang tahu. Nah, makanya sama-sama belajar lah kita. Karena tadi kan cuma 30% tuh yang tahu dana Iya, pensiun. bener. Iya. Baru 30%. Jadi nih tipsnya gimana nih caranya nih kita biar bisa nabung asik gitu tanpa panik gitu mempersiapkan masa tua kita nih, masa pensiun kita nih, Mas. Iya, iya. Kalau yang paling bener nih ya, Mas Indah ya, Bang Opik, itu pertama tuh Bang, kita harus nyisihin dana darurat, Bang. Jadi kita harus siapin duit yang siap kita pakai kapan aja tuh, Bang. Itu kira-kira 3 sampai 5 kali pengeluaran kita, Bang. Itu nomor 1. Taruhlah pengeluarannya 1 bulan 1 5 miliar. Benar. Banyak banget. Oh, enggak, 5 juta, 5 juta. Tergantung. Gampang hitungnya deh. Tergantung ya, benar Bener ya? tuh. Kalau apa pengeluaran besar jadi ukur sendiri tuh 3 sampai 5. Mikir. Jadi ini belum dana pensiun nih ya. Belum Ini ya? namanya dana darurat gitu ya. Habis itu baru masuk yang bener nih tuh asuransi dulu nih. Asuransi. Jadi asuransi itu nih ada risiko kematian, ada risiko sakit gitu ya, supaya keluarga kita sekitar nih nggak terbebani nih kalau ada apa-apa. Gitu. Ini yang bener begini nih ya. Nah baru ketiga nih, kalau udah ada dananya, kita udah cukup nih untuk dari penghasilan kita sisihin. Nah kita sisihin lah sebagian untuk dana pensiun itu. Nah ini langkah-langkah yang harusnya disiapin. Apalagi ini kan maunya kan kalau pensiun terencana nih, ini kan hari tua bahagia Bang Opik. Benar. Sebenarnya itu aja. Benar. Nah kalau kita sepakat nih tujuannya tuh jangka panjang, harusnya sih begitu tuh urut-urutannya tuh. Kalau kita bisa jangka pendek ya, bentar-bentar impulsif gitu pengen dapat duit, kasih Bang Opik Bener, tapi bener juga loh Mas Adrian. Kita nih kalau kayak aneh nih yang udah 66,
kalau kita nggak punya simpenan, istilahnya kayak model dana pensiun begitu, kita repot nih, anak-anak kita masih anak butuh sekolah apa segala macam. Iya kan, kalau kita punya simpenan kan paling nggak kita nggak tapi pusing. Duit buku kita nggak pusing, duit apa kita nggak pusing, namanya kita ada gitu. Cakep nih urusan. Bener, Yang penting bener. dapur ngebul sih Bang. Iya, dapur ngebul Dapur penting. ngebul. Nah, Itu Mas Adrian, dana kalau pensiun. misalkan kita sudah masuk ke usia-usia sudah mulai mau pensiun ya, itu kira-kira bagaimana sih caranya atau berapa banyak sih kita harus mempersiapkan ya untuk dana pensiun itu? Iya. Dan apakah kita harus mempersiapkannya itu mulai dari usia berapa sih baiknya? Iya, iya. mau beli sawah ya? Kayaknya ya. Lumayan tuh. Nah ini agak-agak berat dikit nih. Oh, iya. Nah. Ya. Kalau teorinya nih ya Bang Opik ya, Mbak Dewi, Mas Indah nih, menurut International Labour Organization, Aduh, Siap, oke. berat bener, berat. jadi ini empuknya nih pemberi kerja nih Bang. Yeah. Semua kantor-kantor nih naungi lah sama ILO, itu 40% dari gaji kita terakhir Bang, itu kita masih bisa rasain setelah pensiun. 40% Bang, jadi gede. Berapapun yang kita dapat waktu kita masih produktif, pas kita pensiun bisa nggak tuh 40% kekumpul? Tuh. Nah itu stop dulu tuh, coba dihitung-hitung tuh, karena beda-beda. Kalau gajinya gede, berarti nanti uang pensiunnya harusnya lebih gede lagi. Iya. Nah dari situ baru tuh yang tadi aku ceritain nyiapin dana darurat, asuransi dan kemudian dana pensiun tuh, baru kita bisa hitung-hitung. Cukup nggak sih gaji kita untuk sekarang kita sisihin untuk dapat sih 40% itu. Menurut hitungan kita di Indonesia sayangnya replacement ratio tuh masih kecil di bawah 8%. Jadi kalau udah pensiun cuma 1/10-nya tuh tersisa. Nah, bisa nggak tuh nyampe hampir setengahnya? Nah, kira-kira gitu Mbak hitung-hitungannya. Kalau tuh. menurut Ane sebetulnya orang-orang kayak Ane ini perlu begini, karena saat ini yang Ane tahu nih, teman-teman Ane pribadi itu dapat duit kayak angin aja udah. Zep, Langsung bes. terbang aja, Bang, Ya ya? udah zep, Hilang bes. gitu. Aduh. Tinggal begitu zep, liwat, datang persoalan, bingung. Nah, ini nih yang paling penting nih. Jadi kita ngelamun, nganga, aja gitu kayak Mancing Iya, ya, mancing. Iya, jadi kayak kambing conge, bengong aja gitu kan. Tapi kalau kita punya simpenan, paling nggak yang kayak tadi ente bilang, kan kita agak rileks. Iya. Ya penyakit agak jauh deh, ya nggak? Iya, jauh-jauh dah. Iya, kalau kita nggak punya, aduh ribet banget kita urusannya gitu. Bagus ini. Jadi mudah-mudahan dia pada ngerti deh ya. Iya. Jangan, waduh kemana ya? Wah, itu yang repot kan begitu. Bener. Tuh, jadi emang kudu punya ya. bener. Minimal berapa Bang Opi pernah nggak sih nyisihin atau berapa gitu? Iya, kalau gua kan sekarang nih paling nggak kita lempar, kita kumpulin buka usaha deh paling nggak. Sekarang kan buka usaha deh nih dikit-dikit apaan kayak deh ya, supaya bulanannya kelihatan gitu. Cuman untuk simpenan yang keluarnya lagi kan kita perlu tahu nih Iya. kemana sih nih yang bakalan suatu saat kalau misalnya usaha kita agak turun, kita kan berarti ada punya cadangan di luar. Ini yang kita harus pikirin. Iya, emang tuh Bang, kalau di Indonesia faktanya nih Bang, kita ngomong faktanya dulu nih ya. Tadi kan teorinya udah denger tuh Bang. Iya. Emang kita itu ada yang dia ditanggung tuh sama anaknya Bang. Makanya kan katanya banyak anak banyak rezeki Banyak gitu ya Bang ya. rezeki, iya, Oh, iya. gimana tuh? Tuh mazhab pensiunnya masih begitu tuh Bang. Jadi Oh, banyak gitu. anak. Nah, atau ini persis kayak Bang Opik. Lanjut kerja lagi Bang. Nah, ini emang kejadian. Jadi terus bekerja gitu kan karena masih cari duit gitu. Nah, inilah yang kira-kira nih ya pemahaman dana pensiun nih sama keputusan kita mau kerja sama kapan istirahat nih Bang. Ini sama pentingnya karena tadi yang mau bilang nih kan kesehatan, kumpul sama keluarga nih idealnya nih pas tua nih tercapai. Kira-kira gitu sih Bang. Jadi kita siapin dari sekarang nih ya, pas udah jauh-jauh sebelum kita pensiun, biar Iya. nanti pas pensiun tuh happy gitu. Tuh, nggak pusing kayak Bang Opi sekarang ya. Iya, nih, puyeng. puyeng nih jual rumah, jual tanah. Jadi kagak. Bener. Jual rumah, begitu dijual, bers terima, terbang lagi ke angin. Iya, ntar tahu menau di Nah, jalurnya. itu dia makanya. Aduh. Nah, Mas Adrian, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Yes. Gimana sih caranya kalau misalkan kita sudah ada di masa pensiun, terus kita mau ngurus dana pensiunnya, misalnya kita mau ambil tuh, gimana caranya? Ya, nah jadi memang sebenarnya dana pensiun itu idealnya kita ambil ketika kita pensiun, ya. Tapi memang kadang-kadang
ada situasi-situasi sangat mendesak yang ngebuat kita ambil tuh duit gitu kan. Nah, selama kita pahami betul produknya, yang jualnya, diawasi OJK gitu ya, dan jelas gitu ya di sini kantornya atau di sini kontaknya segala macam, itu nggak ada masalah sih Mbak. Karena dana pensiun ini balik lagi memang badan hukum yang fokusnya hanya mengelola investasi jangka panjang gitu. Jadi pencairan manfaat itu adalah bagian dari si jasa si dana pensiun itu sendiri sih. Oke, berarti nggak akan dipersulit ya? Bener, harusnya nggak perlu ada keraguan karena dia fokus, ya fokusnya ngurusin uang-uang pensiun orang aja. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya kita nabung dari sekarang gitu ya, mempersiapkan dari sekarang gitu. Tuh, semakin muda kita mempersiapkan, nanti tua kita semakin happy ya. Happy. Shopping udah nggak khawatir lagi tuh. Iya kan? benar. Duh. Gimana Bang Opi udah cukup jelas Siap, nih? ngerti udah. Penjelasannya. Udah mulai sekarang jadi bagaimana caranya kita ngelola duit nih udah mesti hati-hati deh. Paling nggak gitu. Jadi saya udah tahu jalurnya kemana-kemananya nih. Terima kasih banyak. Itu nih yang saya perluin yang begini. Kesian masyarakat di luar juga kan banyak yang pada belum tahu begitu, ya nggak? Iya. Nah, terakhir dong tipsnya buat sobat OJK yang juga pekerja informal atau teman-teman kayak banyak influencer juga nih yang masih muda-mudi. Gimana deh tuh Mas Adrian? Iya, jadi kalau memang ya kalau lihat di Indonesia sekarang tadi ya 60% informal. Katanya nih Bang, Mbak Sinda, Mbak Dewi ya, selama emang niatannya itu untuk nabung gitu ya dalam bentuk dana pensiun, ini banyak yang kita bisa siapkan. Salah satunya melalui dana pensiun lembaga keuangan atau kita bisa sebut DPLK Bang. Itu dia siapa aja bisa. Sebagian mikirnya, wah ini mah harus dari kantor nih yang ngasih, dari pemberi kerja tuh Bang. Tapi nggak begitu, sebenarnya semua bisa. Pertanyaannya pertanyaan orang awam aja nih. Kalau misalnya ada yang belum tahu nih, kita ngedaftarnya kemana nih untuk nyimpen duit itu? Jadi kan kadang-kadang begitu. Ya, jadi teman-teman bisa cari DPLK gitu ya, tadi aku bilang. Dan tentu banyak lagi ya, jadi ini nggak hanya salah satu opsi gitu ya, ini juga penyediaannya banyak Bang. Nah, itu mudah dicari segala macam, dan seiring kita sambil nyari tahu, itu penting juga kita kan sambil belajar Bang. Nah ini yang nggak kalah penting, karena setiap orang harus tahu profil risiko Bang namanya Bang. Yes. Jadi beda-beda Bang. Oke, benar. Ada orang nih agak-agak nekat dikit Bang. Jadi carinya tuh investasi yang memang berisiko dapatnya tinggi, gede gitu Bang, tapi bisa hilang juga duitnya. Nah ada juga karena ngerti ini untuk jangka panjang nih Bang. Iya. Ini harus hati-hati gitu kan. Nah sambil nyari gitu kan, dana pensiun mana nih yang bisa dibeli gitu kan. Nah ini harus cari tahu Bang, kitanya sendiri ini orangnya bagaimana gitu. Ini beda-beda Bang. Iya. Bisa jadi lebih muda, lebih nekat gitu ya Bang ya. Kalau waktu muda boleh Bang nekat. Nah kalau udah seumur Bang Opik nih, nekatnya dikurang-kurangin ya Bang. Jangan. Kayaknya agak nekat di masa mudanya kalau gitu kali Bang ya. Kalau udah tua terlalu nekat kan sum-sum udah pada lembek. Aduh. Jangan ribet ya. Meleleh. Makanya. Udah gemeter ya. Gemeter nih. Bang Opi punya pengalaman nggak, atau misalnya curhat-curhatan mungkin dari Bang Opi sendiri atau tetangga? Iya, jadi gini, gue kan banyak punya temen nih, banyak, kita kan bertetangga nih, di Condet bertetangga, di mana aja kita bertetangga dan bersahabat ya. Makanya, jadi sebetulnya orang kaya itu nggak bisa dibilang kaya kalau dia nggak punya simpenan. Nggak bakal bisa tuh dia dibilang kaya, gue kaya nih gitu. Karena ada cerita juga nih, gue punya tetangga nih, bukan main kerennya. Di umur 40, keren deh pokoknya. Wah duit udah kayak keran deh, dibuka di mana aja duit. Ya. Tapi sekarang begitu dia seumur gue ketemu nih, yang dulu gue tahu umur segitu kaya, gue belum apa-apa, dia udah paling tajir deh di daerah situ. Sekarang mau ngapain aja susah. Aduh. Sampai kendaraan, maaf, jangan kata motor, sepeda aja nggak punya. Itu jadi datang, ente masih kenal aneh gitu. Ini kemana nih? Ente bukan yang dulu, iya bang, waduh, ente deh aneh bilangin ente deh nih. Sekarang aneh kasih tahu ente deh. Ini kan sekarang ente udah umurnya udah amet aneh kan nggak beda jauh nih, beda setahun 2 tahun. Nabung deh biar rapi. Ini buktinya aneh. Habis semuanya.
dia punya berapa kontrakan di daerah situ. Habis semuanya. Sekarang anaknya maur, bininya nggak tahu kemana. Waduh. Udah sekarang udah sebatang kara aja tuh. Jadi dari rumah teman ke rumah teman aja gitu. Nah mungkin jadi kita juga sebetulnya bisa mawas diri kan, bisa bercermin kan. Coba bayangin kalau seandainya untung begitu dia datang ke gue, biar kata sedikit kita masih punya. Jadi kita punya apa namanya, punya jalur nih buat kita jalan nih. Wah ini ngeri juga kalau nggak begini. Ada yang begitu. Gitu. Kita parah juga ya. Iya. Itulah kenapa kita harus mempersiapkan dana pensiun. Jangan dari tua, jangan nunggu tua ya. Emang kadang sadarnya suka telat bang, gitu. Gitu. Banyakan cekot-cekot sih. Berarti nggak apa-apa ya. Kita mulai dari sekarang nggak ada kata terlambat. Berarti ya Mas Adrian Nggak ya. ada sebenarnya, nggak ada kata terlambat memang. Oke, nah kita kan dari tadi udah banyak banget ngobrol nih terkait dengan mempersiapkan dana pensiun ya. Makasih banyak nih Mas Adrian, Bang Sama-sama, Opi terima kasih, udah mampir terima ke kasih. sini. Besok-besok kalau mampir ke sini jangan bawa masalah dah ya. Mendingan bawa seserahan. Tapi Masuk. yang penting begitu datang ke sini kita dapat ilmu nih. Iya betul. Gitu. Tinggal kita bawa nih dia kapan ke kampung gue nih. arah-arah Jelasin kalau tuh perlu sama deh orang-orang tuh. yang kagak ngerti. Tandai, Sosialisasi boleh dong ya. Boleh. Iya. Tandai, bener. Ditunggu Kita- undangannya ya. Makasih banyak Bang Opi. Sama-sama, terima Mas kasih. Adrian, makasih. Mas Ntar Terima mampir kasih. lagi, jangan kapok dah ya pokoknya. Oh iya, gampang. OJK bisa. Oke, siap, mantap. Sip. Oke, Sobat OJK, kita udah ngobrol banyak nih tadi terkait dengan dana pensiun dan bagaimana cara kita mempersiapkannya ya. Betul. Nah, jangan lupa Sobat OJK untuk like, subscribe, dan komen juga di YouTube OJK. Dan kalau misalnya Sobat OJK ada tema-tema keuangan yang ingin dibahas oleh OJK Bisa, jangan lupa komen di sini ya. Betul, dan juga kalau mau tahu informasi terkini tentang sektor jasa keuangan atau konten-konten terbaru, langsung aja follow juga media sosialnya OJK. Di sini ya. Di sini. Yo, di sini. Di sini, jangan sampai salah ya, gitu. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Iya. Saya Sinda. Saya Bang Opi Kumis. Saya Adrian. Saya Dewi. Bye-bye. Dah.